I got so much motherfucking design on right now. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat semua ya. Nah, berjumpa kembali dengan saya Bella Puspitasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia mengenai menulis surat resmi. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Selesai. Nah, teman-teman semua pasti sudah penasaran kan? Langsung saja kita bahas materi kita, yaitu mengenai menulis surat resmi. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu sih surat resmi, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu arti dari surat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis atau berbagai-bagai isi maksudnya. Dengan kata lain, kita dapat mengartikan surat itu merupakan sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan maupun informasi dalam bentuk tulisan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, kemudian teman-teman kira-kira tahu tidak fungsi surat itu untuk apa saja? Nah, di sini fungsi surat itu ada 4. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan, yang kedua menyampaikan pemberitahuan, yang ketiga sebagai dokumentasi tertulis, dan yang terakhir itu sebagai alat promosi. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari surat dan juga fungsinya, sekarang kita akan belajar mengenai jenis surat. Secara umum, surat itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu surat pribadi dan juga surat resmi. Yang pertama itu ada surat pribadi, merupakan surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bukan sebagai wakil urusan kelembagaan, serta isinya itu berisi masalah pribadi. Sedangkan yang kedua yaitu surat resmi, merupakan surat yang digunakan dalam berbagai urusan resmi dan formal dari suatu lembaga, instansi maupun organisasi. Nah, dalam surat resmi ini itu kita wajib menggunakan bahasa yang baku, tidak boleh bahasa yang non-formal ataupun santai. Nah, mulai dari slide ini kita akan membahas mengenai lebih lanjut apa sih itu surat resmi. Nah, yang pertama itu ada tujuan dan fungsi dari surat resmi itu sendiri. Yang pertama itu ada tujuan dibuatnya surat resmi itu untuk menyampaikan pemberitahuan, izin, penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun instansi yang terkait. Sedangkan untuk fungsi dari adanya surat resmi sendiri itu sama, untuk menyampaikan informasi penting kepada pihak lain, mengirim perintah atau permintaan formal kepada pihak lain, membuat perjanjian antara dua pihak, dan sebagai bentuk dokumentasi sebuah perjanjian. Kemudian adapun macam-macam surat resmi itu sendiri seperti surat keputusan, surat permohonan, surat perintah, surat kuasa, surat edaran, dan surat undangan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya apa aja sih ciri-ciri dari surat resmi itu sendiri? Di sini ada 5 ciri. Yang pertama, pastinya itu menggunakan bahasa yang baku atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan di dalam surat resmi itu sebaiknya singkat, padat, efektif, dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, dilengkapi dengan kop surat yang berisi pihak yang mengeluarkan surat. Nah, ini yang membedakan antara surat resmi dan juga surat pribadi. Kemudian yang keempat, ada di dalam surat resmi dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika ada. Kemudian yang terakhir itu, surat resmi itu akan dilengkapi dengan stempel atau cap untuk kondisi tertentu yang membutuhkan stempel atau cap dari suatu instansi itu sendiri. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu ada struktur surat resmi. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri, di sini ada 11 struktur di surat resmi itu sendiri, mulai dari kop surat, tanggal surat, sampai dengan tembusan. Namun kita akan langsung bahas beserta contohnya saja supaya teman-teman semua bisa memahaminya dengan mudah. Ini dia ada contoh surat resmi juga beserta strukturnya. Ini merupakan contoh surat undangan ya teman-teman semua. Yang pertama itu ada kop surat. Nah, kop surat ini itu biasanya berisi data informasi mengenai si pengirim, seperti ada logo instansi, kemudian nama instansi, alamat, dan juga telepon atau email.
Nah, di sini sudah ada logo instansi, kemudian ada nama instansi yang berupa Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan, Sekolah Menengah Atas SMA Cendana. Kemudian di sini juga sudah ada alamatnya. Kemudian ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini itu memberitahukan kepada kita kapan surat tersebut itu dibuat. Kemudian yang selanjutnya ada nomor surat, lampiran, hal, ataupun perihal. Nah, nomor surat ini tuh biasanya nomor yang tertera pada surat seperti ini. Contohnya yaitu nomor suratnya berupa 0425-77-234. Kemudian adapun lampiran itu biasanya mencantumkan petunjuk tentang dokumen yang disertakan. Namun dalam surat undangan ini tidak ada lampiran, maka diisi dengan garis strip. Kemudian ada hal atau perihal. Nah, hal atau perihal ini itu merupakan pernyataan tentang masalah yang dikemukakan dalam surat. Contohnya di sini itu karena ini merupakan surat undangan, maka perihalnya itu berupa rapat wali murid. Yang selanjutnya yaitu ada alamat tujuan yang biasanya itu berisi identitas atau alamat dari pihak yang akan dikirimkan surat. Nah, di sini itu identitasnya itu Bapak Ibu, orang tua wali siswa kelas 10, dan alamat tujuannya karena ini klasikal tidak mungkin satu-satu, maka ditulisnya itu di tempat. Kemudian selanjutnya ada salam pembuka. Di sini salam pembuka yang digunakan adalah berupa salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bisa juga diganti dengan kata dengan hormat. Kemudian ada isi surat. Nah, isi surat ini itu bertujuan untuk menyampaikan informasi yang dituju oleh pihak pengirim ke pihak penerima. Kemudian ada salam penutup. Di sini salam penutup yang digunakan juga berupa salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau kalau teman-teman bisa menggantinya itu bisa menggunakan kata dengan kata hormat kami. Kemudian yang terakhir itu ada identitas pengirim surat. Pengirim surat ini itu merupakan pihak yang membuat dan bertanggung jawab terhadap isi surat. Nah, di sini itu ada jabatan pengirim, kemudian ada nama terang dan juga keterangan lain. Nah, di sini itu keterangan lainnya itu berupa nomor induk pegawai atau NIP. Nah, di sini nanti juga bisa dibukukan dengan tanda tangan pengirim dan juga stempel atau cap dari instansi sekolah menengah atas tersebut.